wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya tadini Kiai Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum yaitu Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ibu Eka Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Baik, perkenalkan nama saya Saadah, saya mahasiswa di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Prodi Tadris Matematika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan asas pendidikan yang terdiri dari landasan filosofis, landasan sosiologi, landasan kultural, landasan psikologi, landasan ilmiah, tuturi handayani, belajar sepanjang hayat, dan kemandirian. Baik, yang pertama ialah landasan filosofis. Filsafat pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun tujuan dari landasan filosofis untuk mengembangkan bakat, minat, dan kecerdasan dalam pembelajaran yang seoptimal mungkin. Ada dua pertimbangan yang menentukan apakah landasan tersebut filosofis, yaitu idealisme dan realisme. Idealisme ialah makhluk Tuhan yang Maha Esa dengan segala fitrahnya, makhluk individu dengan hak dan kewajibannya, makhluk sosial dengan segala tanggung jawabnya. Sedangkan realisme ialah pendidikan nasional dipandang sebagai peranata sosial yang selalu berinteraksi dengan kelembagaan sosial lain dalam masyarakat. Baik, selanjutnya tentang landasan sosiologi. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, yang memungkinkan dari generasi ke generasi berikutnya mengembangkan diri searah dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat pada zamannya. Baik, selanjutnya tentang landasan kultural. Pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 2 ditegaskan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional di Indonesia. Baik, selanjutnya tentang landasan psikologi. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga psikologi itu merupakan salah satu landasan yang penting dalam pendidikan. Untuk memahami peserta didik dari aspek psikologi merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Baik, selanjutnya tentang landasan ilmiah. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kaitan erat. Seperti diketahui IPTEK menjadi isi kajian di dalam pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan IPTEK. Baik, selanjutnya tentang tuturi handayani. Asas ini merupakan gagasan yang mula-mula dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, seseorang perintis kemerdekaan. Tuturi handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki dan memberikan pengaruh terhadap peserta didiknya, membiarkan pendidiknya
membiarkan peserta didiknya mencari jalan sendiri. Dan ketika peserta didik melakukan kesalahan, barulah si pendidik membantunya untuk menyelesaikan permasalahannya. Asas Tuturi Handayani ini menjadi semboyan di Kementerian Pendidikan Nasional. Selanjutnya tentang belajar sepanjang hayat. Istilah pendidikan seumur hidup erat kaitannya dan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hidup. Penekanan istilah belajar adalah perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman, sedangkan istilah pendidikan menekankan pada usaha sadar dan sistematis untuk penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan pengaruh pengalaman tersebut lebih efisien. Baik, selanjutnya tentang kemandirian. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.